Bahkan tanpa disadari, polisi, jaksa, hakim mestinya happy. Kenapa? Karena dapat kerjaan ada kayak begini. Kalau kan nggak dapat kerjaan, kau juga. Ya, enggak, ini soal happy. Jangan dibantah-bantah. Ini karena ahli, silakan dijelaskan oleh keahlian saudara. Sesuai keahlian. Kita juga ahli lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali dalam salah satu persidangan di mana persidangan Gus Nur dan Bambang Tri kali ini yang menghadirkan saksi ahli sosiologi. Ada sebuah perilaku daripada Egy Sujana yang ini membuat kita bisa lagi tertawa karena kelucuan yang diperlihatkan oleh Egy Sujana ini. Bagaimana dia menyatakan bahwa harusnya katanya kita happy dengan suasana ini. Ya tentu mengundang pertanyaan kepada kita semua. Happy bagaimana? Kenapa Egy Sujana kemudian itu melontarkan kalimat-kalimat seharusnya kita semua ini happy. Katanya polisi mestinya happy, jaksa mestinya happy, hakim mestinya happy, ya, dan termasuk menunjuk saksi itu harusnya katanya kamu juga harus happy. Ya mungkin karena dengan perkara Bambang Tri Mulyono ini ya semua dapat kerjaan. Ya itulah yang dimaksud oleh Egy Sujana. Tentu ini adalah sebuah pernyataan yang menurut kita ngau ya. Kenapa? Karena seolah-olah bahwa situasi itu memang diharapkan kejadiannya, dan dengan adanya kejadian itu semua pun dapat pekerjaan. Saya kira ini adalah sebuah pernyataan ngau daripada Egy Sujana yang menurut saya sangat tidak pas untuk kemudian diungkapkan di sebuah persidangan ya, yang disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh publik Indonesia. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana Egy Sujana ya kemudian melontarkan kalimat-kalimat happy dalam persidangan ini saat mencecar saksi ahli dari ahli sosiologi ini. Mari kita simak. Apa yang Anda bisa terangkan kalau ini tidak ada kaitan dengan kegelisahan, justru happy kita ke sini ya. Bahkan tanpa disadari, polisi, jaksa, hakim mestinya happy. Kenapa? Karena dapat kerjaan ada kayak begini. Kalau nggak dapat kerjaan, kau juga. Ya, enggak, ini soal happy. Jangan dibantah-bantah. Ini karena ahli, silakan dijelaskan oleh keahlian saudara. Sesuai keahlian. Kita juga ahli lah. Tadi kan oleh karena itu, yang mulia, mohon dengan hormat yang mulia, ini nanti menjembatani aja menilai. Ini saya kan dia merasa pakar tadi. Anda bilang pakar, ahli. Nah, pakar apa yang Anda bisa menerangkan fenomena sosiologi ini? Yang tidak gelisah ini tadi. Tidak gelisah apa? Anda belajar nggak sampai situ? Silakan, kalau nggak bisa jawab dijawab, kalau nggak bisa jawab nggak dipaksakan. Lanjut lagi yang lain. Nah, biar ditanya yang lain. Oke. Kalau bisa dijawab, kalau enggak, kalau saudara tidak mau jawab, ya itu Pak saudara. Baik yang mulia, karena ini apa sharing ilmu, saya anggap sharing ilmu. Ya, jadi ilmu itu tidak ada absolut, pasti ada kekurangan. Nah, berarti pendapat Anda tidak absolut. Iya nggak absolut. Ya makanya ada sisi lain. Maka saya tanya satu aja Pak. Biar ahli menjelaskan dulu pertanyaannya. Jadi nanti mengenai kebenaran apa hak beliau hakim. Saya kan hanya menyampaikan menurut ilmu yang saya baca. Nanti kalau memang ada, silakan aja panggil yang lain. Ya itulah ya pernyataan daripada Egy Sujana yang dalam persidangan ya saat itu memang begitu ya tampil mencecar ya saksi ahli yang kali ini adalah ahli sosiologi yang kemudian mempertanyakan terkait dengan bagaimana dampak sosiologis daripada tindakan mubahalah yang dilakukan oleh Sugino dan Bambang Tri Mulyono yang kemudian menimbulkan ya keresahan di ruang-ruang publik. Egy Sujana pun itu kemudian mencoba mencecar saksi ahli ini bahwa bagaimana menurut pengetahuan saudara terkait dengan dampak-dampak sosiologis yang ditimbulkan, yang menurutnya hal ini bahwa itu ada keresahan yang terjadi di luar sana. Tetapi oleh Egy Sujana dia justru mempertanyakan bagaimana keahliannya ini saksi ahli yang dihadirkan. Anda itu ahli apa? Ahli itu kemampuannya itu keahliannya di mana? Egy seolah-olah tidak serek ya dengan saksi ahli ini, bahkan dia meragukan keahlian daripada orang yang dihadirkan oleh jaksa ini sebagai ahli sosiologi. Ya Egy pun mempertanyakan Anda saksi apa? Karena menurutnya juga dia juga ini ahli. Berkali-kali Egy kemudian
melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian hakim ya sesekali melerai ya, bahwa ketika saksi ahli tidak bisa menjawab ya tidak usah dijawab jika memang tidak berkenan untuk menjawab ya, karena memang demikianlah saksi ahli itu dihadirkan untuk kemudian memberikan keterangan, dan dia bisa saja kemudian tidak menjawab ketika ada pertanyaan daripada kuasa hukum. Egy Sujana ya memang dalam persidangan kali ini itu seolah-olah mau membangun logika tentang ya keresahan ya yang ditimbulkan daripada mubahalah Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur, yang itu secara sosiologis dijelaskan oleh pakar sosiologi ini bahwa itulah dampaknya menimbulkan keresahan-keresahan itu. Tetapi oleh Egy Sujana kemudian dibantah bahwa tidak ada keresahan, malah menurutnya kita semua happy ya, happy dengan situasi ini. Harusnya katanya ya polisi juga happy, jaksa juga happy, hakim juga happy. Maka menurutnya juga ya Anda juga ya sebagai saksi juga harusnya happy. Kenapa? Karena kita punya pekerjaan. Nah ini kan sebuah pernyataan-pernyataan ngawur ya dari Egy Sujana ya, seolah-olah bahwa situasi itu adalah hal yang kemudian dikehendaki sehingga ada lagi pekerjaan ya, artinya bahwa Egy selalu mau mengarahkan agar saksi-saksi yang hadir itu mau mengikuti logika berpikirnya, mau mengikuti cara berpikirnya ya, padahal ya ahli itu kan hadir untuk kemudian memberikan keterangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, yang tahu pada akhirnya kemudian hakimlah yang akan memberikan ya penilaian ya, dan memberikan ya putusan sesuai dengan ya informasi-informasi yang disampaikan oleh saksi ahli. Tetapi ya itulah Egy Sujana yang seolah-olah mau mengarahkan agar saksi mengikuti logika berpikirnya, cara berpikirnya ya, bahkan Egy Sujana kemudian mencecer soal ya pengetahuan ya, bahwa itu kan tidak absolut ya, yang oleh saksi ahli ini ya betul bahwa memang tidak absolut, termasuk penjelasan beliau, dan semua itu memang relatif ya. Kenapa? Karena yang namanya pemikiran manusia itu terbatas ya, itu tidak bisa lepas daripada teori relativisme. Disinilah Egy Sujana kalau kita melihat bahwa memang terlalu ngotot, betul-betul hendak membuktikan ijazah, tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Bambang Tri Mulyono ini. Dia betul-betul hendak membangun ya sebuah ya opini ya, sebuah cara berpikir, membangun logikanya ya, yang kemudian logika itu mau diarahkan agar orang kemudian mengikuti cara berpikirnya itu ya, bangunan logikanya ya, bahwa memang Pak Jokowi ini punya ijazah palsu ya, dan karena dia tidak pernah membuktikan, memperlihatkan aslinya. Itulah logika yang dibangun oleh Egy Sujana, hingga semua keterangan-keterangan saksi termasuk saksi sosiologi ini itu kemudian mau dimentahkan semua, bahwa tidak ada keresahan yang ditimbulkan di luar sana, semua happy kok. Oh ya, ya menurutnya kita semua ini harusnya happy. Nah, disinilah menurut kita ini ya statement konyol daripada Egy Sujana yang kemudian ya kontraproduktif ya, bertentangan dengan realitas sosial yang kita lihat, bahwa dampak daripada mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur jelas itu menimbulkan keresahan. Banyak orang yang kemudian ya berpikiran negatif terhadap Pak Jokowi, bahwa jangan-jangan ini ya ada begini ya, jangan-jangan apa yang mubahalahkan Bambang Tri itu begitu adanya. Nah itu kan sudah menimbulkan keresahan pro kontra di publik, tidak bisa dibantah, itu adalah sebuah fakta sosiologis. Kita berharap ya bahwa sidang ini cepat selesai dan ada kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.